Ya, baik. Selamat malam Ibu Yubi. Selamat malam juga, Pak Martin. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, baik-baik saja. Kendati pun agak melelahkan. Hari ini lumayan melelahkan. Ya, Ibu cukup sibuk ini hari ya? Ya, agak sibuk karena kebetulan anak sudah bersambungan acara, kemudian hal-hal remeh-temehnya bikin capek, betul. Oh iya, Dan sambil sekarang masih dalam perjalanan. sementara di perjalanan ya Bu ya. Ya, Ya, semoga aman-aman di perjalanan. Oh ya Bu, kita dalam posisi untuk masuk dalam konsep coaching. Bagaimana kira-kira keadaan Ibu dalam menjalankan tugas di sekolah? pada umumnya sebenarnya kegiatan di sekolah baik-baik saja atau lancar saja selama ini. Namun ada sedikit kendala Iya, setelah kegiatan TGP ini. iya, Saya sering sekali terlambat sampai di sekolah. iya, Nah, kebiasaan terlambat ini 1-2 kali saya minta izin di kepala sekolah, iya, izin untuk sampai terlambat di sekolah, tiba terlambat, diterima dengan baik. Tapi karena keseringan, iya. dalam 1 minggu itu bisa 4 kali terlambat, akhirnya kepala sekolah kasih teguran. Iya, Kepala sekolah tegur, dia bilang bahwa sebagai guru senior seharusnya saya menjadi teladan dan tidak boleh terlambat. Kegiatan calon guru penggerak tidak boleh menjadi alasan untuk iya. terlambat tiba di sekolah. Nah, itu yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada saya. Saya bergumul Oh, dengan itu karena kita kan selama ini kalau mengerjakan tugas iya hanya Ibu. bisa setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah baru bisa kerja tugas CGP dan tugas-tugas lainnya misalnya perangkat pembelajaran, apalagi sebagai wakil kurikulum itu di awal tahun ajaran baru terlalu banyak tugas Iya, iya. yang harus Betul sekali. dikerjakan. Nah, karena kesibukan itu sampai larut malam kita tidur kan. Jadi pagi itu pasti bangun terlambat. Bangun Oh, terlambat, lalu kalau ada lagi tugas tambahan, harus kerja pagi-pagi atau upload pagi-pagi sebelum jalan ke sekolah. Nah, iya. itu bisa menjadi alasan untuk terlambat. Jadi Itu jadi kendala saat dalam menjalankan tugas di sekolah. jadi persoalannya sekarang masalah waktu Ibu ya. Untuk mengatur manajemen waktunya itu dengan tugas di sekolah, dengan tugas tambahan sebagai kurikulum, belum lagi dengan sekarang kita menjalani calon guru penggerak, sehingga ya kita sebagai guru senior yang harus menjadi teladan mungkin menurut dari Bapak Kepala Sekolah Ibu. Berarti di sini yang menjadi persoalan bagi Ibu adalah manajemen waktu, mengatur waktu ya untuk menjalankan tugas sebagai tugas pokok maupun tugas tambahan masuk di dalam menjalankan tugas kita sebagai calon guru penggerak. Nah, ini kira-kira sebelum Ibu terlalu sibuk dengan ini, bagaimana Ibu mengatur waktu selama ini? Sebelum begitu sibuk, kebiasaan saya mengelola waktu sebenarnya menentukan skala prioritas. Iya, Nah, apa yang harus dikerjakan lebih dahulu, yang mana yang harus diselesaikan lebih dahulu, itu yang saya dahulukan untuk kerjakan. iya, Ya, dalam hal ini, tugas utama guru kan memang mengajar ya. Jadi seharusnya itu harus menjadi prioritas prioritas ya. untuk dilakukan. Nah, hadir tepat waktu di sekolah, mengajar, itu Iya, harus menjadi prioritas. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Saya tahu itu harus menjadi prioritas, tapi
ternyata tidak mudah. Ya, Uh, ya, memang betul. sekarang. Ya, untuk mengatur waktu memang tidak mudah gitu dengan berbagai macam tugas tambahan, tugas pokok, belum tugas rumah. Nah, sekarang benar sekali apa yang Ibu maksud tadi bahwa kita harus membuat skala prioritas. Skala prioritas adalah merupakan uh, hal yang terpenting yang bisa dilakukan. Nah, menurut Ibu kira-kira khusus dalam situasi seperti ini yang Ibu rasakan, dalam perencanaan Ibu kira-kira membuat skala prioritas seperti apa kira-kira? Ya, kalau saya tidak salah ingat, biasanya saya menyusun waktu dengan mengatur waktu atau manajemen waktu dengan cara menentukan yang mendesak dan Ya, harus dilakukan, yang tidak mendesak tapi harus dilakukan, kemudian tidak mendesak, tidak harus dilakukan dengan segera. iya, Dan pokoknya saya bagi itu dalam 4 bagian. iya, Dan sebagai skala prioritas saya pilih yang paling mendesak dan harus dilakukan. Itu yang saya iya, dahulukan. Jadi misalnya Pak Guru seperti ini, eh, kalau kami guru provinsi kan ada iya, tuntutan harus isi SKP ya, iya, SKP di kinerja. Kebetulan sekali di sekolah saya itu hampir semua guru termasuk kepala sekolah belum bisa iya, input aktivitas secara mandiri. iya, Bu. Jadi semua saya yang bantu kerjakan Iya. apa yang seharusnya mereka lakukan. Ibu Nah itu luar beban biasa tambahan sekali. untuk saya, termasuk tugas kepala sekolah sebagai Iya, penilai harus iya, saya Bu. lakukan. Nah, jadi ini kan berbatas waktu. Misalnya batas pengisian sampai tanggal sekian. Iya, Nah, kalau punya batas waktu seperti itu, jelas itu harus jadi prioritas untuk dilakukan, iya, betul untuk sekali. segera diselesaikan, supaya Iya, waktunya bisa terkejar. Tapi ini saya tidak, kepala sekolah tidak selalu bersepakat dengan apa yang saya lakukan. Beliau oh tahu itu begitu. berbatas waktu, tapi menurut beliau mengajar harus prioritas. Prioritas ya. Hmm. Ya, Jadi ya, bertentangan di situ. ya betul sekali sebenarnya yang tindakan Ibu, perencanaan Ibu sangat benar sekali, sangat tepat sih sebenarnya karena membuat skala prioritas sesuai dengan deadline waktu mana yang harus membutuhkan lebih cepat itu sebenarnya sudah langkah yang paling bagus ya. Tetapi paling tidak kita namanya kita punya pimpinan ya, kita tetap saling berkoordinasi lah. Nah, kira-kira dengan situasi seperti itu membuat skala prioritas komitmen seperti apa yang Ibu mau jalankan? Walaupun dengan kita sudah membuat skala prioritasnya, terus sekarang kepala sekolah harus menuntut kita untuk menjalankan tugas, kira-kira komitmennya Ibu untuk saat ini seperti apa? Kalau berbicara tentang komitmen, saya sebenarnya mau sekali mencurahkan seluruh waktu di sekolah itu hanya untuk siswa atau peserta didik, hanya untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Eh, tetapi mm, ya dalam menjalankan tugas sebagai guru dengan Ya, komitmen untuk meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri bagi pembelajaran di sekolah, mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. ya, Misalnya harus bersedia untuk mengorbankan waktu untuk keluarga karena ya, pekerjaan betul. dari sekolah harus dibawa pulang ke rumah. Ya, betul. Kerja, selesaikan tugas-tugas tambahan di rumah agar waktu di sekolah untuk siswa tidak menjadi berkurang. Nah ini Ya, komitmen yang saya lakukan, kebetulan anak-anak juga sudah besar semua.
Jadi Iya, tidak terlalu rempong untuk urus anak-anak. Jadi waktu di rumah dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas tambahan dari sekolah. luar biasa Ibu ya. Berarti harus merelakan tugas keluarga, tugas tambahan di rumah hanya untuk lebih memprioritaskan tugas-tugas pokok di sekolah, termasuk tugas tambahan di Mm-mm. sekolah. Ya, Mm-mm. memang begitu sudah Ibu. Ya, kalau kita siap mengabdi. Ya, mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan Ibu di akhir. Ya, saya berharap untuk kedepannya saya terus dimampukan untuk manajemen waktu dengan baik, menentukan skala prioritas dengan baik tanpa harus mengorbankan anak didik, karena anak-anak berkebutuhan khusus ini betul-betul perlu pendampingan yang seutuhnya, present, kehadiran kita yang seutuhnya di sekolah. Jadi tidak bisa kita mengajar seadanya kemudian mengerjakan tugas lain dengan lebih serius. Maksud saya adalah bahwa saya akan berusaha berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap anak didik yang dipercayakan di sekolah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ternyata Ibu luar biasa dengan berbagai persoalan, mengatur waktu, sudah terlalu sibuk dengan tugas pokok, belum tugas keluarga, tetapi Ibu masih tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya, baik tugas di sekolah maupun tugas di keluarga dengan mengutamakan skala prioritas ya. Ya, semoga pengalaman Ibu juga ya ini menunjukkan pembelajaran bagi saya juga. Semoga ke depan juga kita sama-sama bisa saling belajar. Pengalamannya Ibu juga menjadi pelajaran bagi saya gitu. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Kita sudah saling berkomunikasi, berkolaborasi dalam sisi ini. Selamat malam Ibu. Semoga sampai dengan selamat di tempat tujuan. Terima kasih juga Pak Guru. Semoga di lain waktu kalau saya minta untuk kita berkomunikasi, untuk kita evaluasi kembali apa yang menjadi rencana saya untuk dilakukan, Pak Guru punya waktu untuk saya. Terima kasih banyak Pak Guru. Ya. Saya juga belajar banyak dari Pak Guru tentang Ya, siap Ibu, siap nanti bagaimana sharing pada melakukan waktu. Oke, selamat malam. Shalom. Selamat malam dan salam.